Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzi Ardian dengan NIM 21006028. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang AUM-PTSDL, yang mana merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Asesmen BK Non-Tes. Baik, langsung saja yang pertama itu pengertian, tujuan, serta penggunaan dari AUM-PTSDL. AUM-PTSDL adalah alat ungkap masalah non-tes dalam kegiatan mendukung pelayanan BK atau untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Pada intinya, AUM-PTSDL ini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar. AUM-PTSDL ini adalah alat ungkap untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses belajar keberhasilan belajar siswa, khususnya yang menyangkut persyaratan penguasaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, keadaan diri pribadi, dan keadaan lingkungan fisik atau sosio-emosional dari peserta didik. Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan siswa dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh guru dalam proses belajar dalam kelas, namun banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan memperhatikan ruang lingkup dan kondisi kehidupan siswa pada umumnya, maka AUM-PTSDL ini disusun berdasarkan berbagai masalah yang mungkin dialami oleh siswa dalam belajar. Kemudian tujuan dari AUM-PTSDL ini adalah yang pertama untuk mengungkap masalah belajar siswa. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan gambaran tentang masalah belajar siswa. Kemudian selanjutnya penggunaannya. AUM-PTSDL ini digunakan untuk mengungkap permasalahan yang dialami siswa dalam belajar. Pelaksanaan instrumen non-tes hendaknya selalu dilaksanakan dan dijadikan program rutin dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian latar belakang dan pengelompokan masalah. Yang pertama, latar belakang. AUM-PTSDL ini disusun untuk memperhatikan format dan kandungan isi SSHA, atau disebut juga sebagai Survey of Study Habits and Station, serta pengalaman pemakaian terjemahan atau adaptasinya, serta keinginan untuk menyusun sendiri instrumen sejenis yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Kemudian pengelompokan masalah. Ada 5 bidang. Yang pertama, persyaratan penguasaan materi pelajaran atau disebut juga dengan P. Kemudian yang kedua, keterampilan belajar atau disebut juga dengan T. Kemudian yang ketiga, sarana belajar atau disebut juga dengan S. Kemudian diri pribadi atau disebut dengan D. Dan yang terakhir, lingkungan belajar dan sosio-emosional atau disebut juga dengan L. Kemudian langkah-langkah pengadministrasian dari AUM-PTSDL ini. Nah, yang pertama itu perencanaan. Di dalam perencanaan, yang pertama menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapat layanan asesmen. Kemudian menyiapkan buku AUM-PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Kemudian yang ketiga, menyiapkan lembar jawaban AUM-PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menyiapkan ruang dengan situasi tenang, pencahayaan baik, dan kursi yang nyaman untuk peserta didik. Kemudian langkah pengadministrasian yang kedua yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan, yang pertama, memberikan verbal setting sebelum memulai, atau menjelaskan kepada peserta didik mengenai tujuan, manfaat, dan kerahasiaan dari AUM-PTSDL ini. Kemudian yang kedua, meminta individu menyiapkan alat tulis, kemudian membagi buku dan lembar jawaban AUM-PTSDL, kemudian memberi instruksi cara pengerjaan AUM-PTSDL, lalu menginformasikan bahwa pengerjaan AUM-PTSDL ini tidak hanya memiliki batas waktu, akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, cepat, dan tidak membuang waktu. Kemudian melakukan pemeriksaan ketetapan peserta didik dalam cara mengisi AUM-PTSDL. Dan yang terakhir, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM-PTSDL. Lembar jawaban yang dikumpul diteliti apakah telah dikerjakan dengan lengkap ataupun tidak. Kemudian langkah
pengadministrasian yang ketiga yaitu pengolahan hasil. Yaitu yang pertama, konselor melakukan pengolahan hasil AUM-PTSDL dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Kemudian yang selanjutnya, pengolahan hasil PTSDL harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian. Mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan kapan saja. Kemudian selanjutnya, kesegaran pengolahan hasil AUM-PTSDL akan menjunjung tinggi asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, pengolahan hasil menggunakan format khusus. Dan kemudian selanjutnya adalah latihan penyelenggaraan AUM-PTSDL. Yang pertama, kepada siswa dibagikan buku AUM-PTSDL beserta lembar jawaban yang terpisah. Kemudian siswa diminta mengisi identitasnya pada lembar jawaban. Kemudian yang ketiga, konselor membacakan petunjuk pengerjaan. Kemudian yang keempat, siswa dipersilahkan mengerjakan AUM-PTSDL. Kemudian yang kelima, siswa diminta menjawab semua butir yang ada pada AUM-PTSDL. Kemudian yang keenam, waktu pengerjaan diperkirakan paling cepat 20 menit dan paling lambat 40 menit. Baik, mungkin hanya itu yang dapat sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai AUM belajar atau disebut juga dengan AUM-PTSDL. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.